Hasil mengejutkan terjadi pada pengundian Piala Dunia 2022. Sama gue Felix dan Alisa Santuy. Kali ini gue akan membahas lagi masih berputar menyusul hasil yang terjadi di jeda timnas kemarin. Kali ini gue akan bahas hasil kualifikasi undian penyisian grup Piala Dunia 2022 yang bakal diselenggarakan mulai tanggal 21 November nanti. Oke, hasil grup pertama sudah mendapatkan, kita recap ya satu persatu. Jadi ada Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda itu di grup A. Lalu kemudian di grup B ada Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan pemenang playoff dari zona Eropa. Inter itu masih ada Wales melawan pemenang Skotlandia mau Ukraina yang akan main 7 Juni nanti kemungkinan besar. Lalu kemudian ada grup C, itu Argentina, Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia. Grup D itu ada Prancis, lalu pemenang antara Australia melawan Uni Emirat Arab yang main di tanggal 7 Juni nanti, juga kemungkinan besar melawan Peru, peringkat 5 CONMEBOL. Lalu ada Denmark dan Tunisia. Di grup E, ini juga cukup berat, yaitu ada Jerman, Jepang, Spanyol, pemenang antara Costa Rica atau Selandia Baru. Lalu di grup F, ini lumayan sedang tingkat kesulitannya. Ada Belgia, Kanada, Maroko, dan Kroasia. Lalu di grup G, ini ada Brazil, Swiss, Serbia, dan Kamerun. Lalu di grup terakhir, grup H, ada Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Kita akan coba bahas masing-masing per grup. Grup A ini gue bilang cukup ringan ya, karena bisa dibilang tim paling unggulan di sini adalah Senegal dan Belanda. Kenapa gue bilang paling unggulan? Senegal untuk saat ini secara materi benar-benar bagus. Mereka masih diperkuat kipernya ada Edouard Mendy, di depan masih ada Sadio Mane, masih ada Boulaye Dia, Bamba Dieng, tengahnya masih diperkuat oleh Idrissa Gana Gueye, lalu kemudian belakangnya masih digalang oleh Kalidou Koulibaly. Jadi masih bisa dibilang cukup mumpuni untuk segi materi mereka. Masih ada pemain-pemain lagi kayak Pape Matar Sarr, lalu Nampalys Mendy. Kemudian lalu Belanda kita pasti tahu dengan generasi sekarang mereka di depan masih ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Luuk de Jong, lalu tengahnya masih diperkuat Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, lalu belakangnya masih ada Virgil van Dijk, masih ada Stephen Fry, masih ada Matthijs de Ligt, lalu kemudian masih ada sayapnya masih diperkuat yang baru-baru, bahkan ada Tyrell Malacia, masih ada juga Owen Wijndal, terus masih ada kanannya masih ada beberapa pemain juga, ada Julian Timber, Ryan Gravenberch, mereka ini juga akan diproyeksikan pada Piala Dunia nanti. Lalu untuk prediksi gue, kemungkinan besar yang mungkin lolos dari penyisian grup ini adalah Senegal melawan Belanda. Oke, lanjut di grup sekarang grup B, yaitu Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan pemenang zona Eropa. Gua bisa dibilang mungkin gue akan menaruh Inggris sebagai prioritas utama juara grup. Mungkin yang akan memperebutkan adalah antara Iran sama Amerika Serikat. Kenapa? Karena menurut gue Iran Amerika Serikat ini kedua-duanya ini adalah dua tim yang sebenarnya punya kualitas squad yang cukup bagus lah, bukan jelek banget tapi bagus. Iran diperkuat oleh Mehdi Taremi, Sadar Azmoun, lalu kemudian Alireza Jahanbakhsh, Alireza Beranvan, di player-playernya itu. Lalu kemudian di Amerika Serikat banyak banget pemain mereka yang bertebaran di Eropa. Ada Sergei Nodest, Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musa, Tim Ream, Anthony Robinson, lalu kemudian Matt Miazga, Tyler Adams, Joe Sargent, kipernya Zach Steven. Jadi masih banyak pemain-pemain di top Amerika Serikat yang bisa menjadi. Jadi gue bilang mungkin Inggris bakalan sulit langkahnya di sini karena dijegal oleh Iran dan juga Amerika Serikat. Ya, next di grup C ini kalau gue bilang sih Argentina mungkin juara grup,
yang akan bersaing ketat adalah Meksiko dan Polandia. Karena untuk Arab Saudi, sorry to say, mereka hanya punya pemain lokal, kualitas mereka paling jago cuma di Asia. Jadi gue bilang kemungkinan besar yang mereka akan out cepat lagi seperti tahun 2018. Lalu kemudian di grup D, Prancis Denmark jadi unggulan terdepan di sini. Walaupun kita masih belum tahu nih antara Australia atau Uni Emirat Arab yang nanti bertarung lagi terus akan lawan Peru, apakah mereka bisa jadi batu sandungan atau enggak. Tapi kalau gue bilang jujur, uh, kalaupun Australia lolos nih, mereka juga nggak akan kemana-mana karena secara kualitas mereka benar-benar udah jauh banget dibanding beberapa tahun yang lalu. Tunisia pun juga pasti akan jadi bulan-bulanan lagi. Lanjut, nah ini grup berat nih, paling berat. Karena ada Jepang, unggulan yang terbaik saat ini, pemainnya banyak main di Eropa, yang lagi jadi bintang Takeru Tomiyasu, Takumi Minamino, Takefusa Kubo, Daizen Maeda, lalu kemudian ada Jerman dan Spanyol. Kalau untuk ini memang susah diprediksi juga, belum lagi nanti masih ada Costa Rica atau Selandia Baru mengisi. Ya kalau gue bilang sih mungkin yang akan masuk Costa Rica ya, karena sorry to say Selandia Baru memang kualitasnya sangat jauh banget kalau cuma ngandelin seorang Chris Wood. Jelas akan jadi batu sandungan. Kita juga mungkin belum tahu apakah Costa Rica bisa membuat kejutan lagi seperti 2014. Itu we'll see. Tapi yang menurut gue terpenting saat ini adalah bagaimana melihat grup ini akan melanjutkan ceritanya seperti apa. Karena Jepang ini nggak bisa dianggap remeh. Jepang bisa jadi batu sandungan kuat bagi Spanyol dan Jerman. Dan gue bilang pun juga kembali kepada performance mereka dari hari ke hari dan pemilihan pemain. Kalau Hansi Flick dan Luis Enrique salah memilih pemain sedikit pun, ya satu kali mereka salah memilih pemain, semua akan hancur berantakan. Bisa jadi mereka nggak lolos. Ya will sih kita lihat, karena Piala Dunia ini akan semakin gak ditebak. Lalu grup F, Belgia, Kroasia, gue yang bilang ini dua tim yang sudah mulai menurun, generasi emas mereka sudah mulai memudar, sementara Kanada lagi bertumbuh-tumbuhnya nih. Ada Alphonso Davies, ada Jonathan David, ada Stephen Victoria, ada Stefan Estaquial, ada Sailerin, kemudian ada Atiba Hutchinson, masih ada Junior Hoilett. Nama-nama mereka itu yang akan membawa Kanada mungkin bisa step up lebih jauh lagi buat the Canucks ini, lalu the Maple Squad. Gue bilang ya Kanada mungkin akan jadi batu sandungan kuat bagi Belgia dan Kroasia. Sementara untuk Maroko ya meskipun materi mereka juga cukup bagus karena banyak pemain yang di Eropa, ketiadaan Hakim Ziyech akan berpengaruh besar bagi squad Five Hal Hozik ini. Levanex belum tentu akan bisa melaju jauh. Lanjut di grup G, ini grup yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Brazil mungkin bisa dibilang di atas kertas akan lolos sebagai juara grup. Tapi melihat bagaimana pertandingan terakhir mereka melawan Swiss dan Serbia, gue melihat ada kemungkinan dua tim ini bisa lagi menjegal langkah Brazil dan Brazil mungkin nggak akan selamat. Kemungkinan besar mereka bisa menang mungkin lawan Kamerun. Tapi Kamerun yang sekarang pun udah lumayan berbeda. Mereka diperkuat Toko Ekambi, Vincent Abu Bakar, kemudian masih kipernya Andre Onana. Jadi kalau gue bilang Kamerun yang sekarang ini mungkin bukan Kamerun yang terbaik, tapi mungkin bisa menjegal. Jadi gue bilang Brazil pun juga nggak nyaman di grup ini dengan 3 tim di bawah mereka yang bisa dibilang punya peluang menjegal. Lanjut grup terakhir. Nah ini juga salah satu grup terberat juga karena udah ada Portugal, Uruguay, Korea Selatan, terus tambah lagi Ghana. Ini semua berat semua. Berat banget semua. Dan apalagi Portugal juga sudah kenyang pengalaman menghadapi ketiga tim ini. Gue bilang buat Portugal pun jalan mereka nggak mudah. Mereka pernah dikalahkan Uruguay 2018, terus juga pernah dikalahkan Korea Selatan secara mengejutkan 2002, mainnya juga main imbang pada saat lawan Ghana 2014 yang membuat mereka juga gagal lolos. Jadi menurut gue pun ini grup yang harus waspada. Dan balik lagi, apakah Ronaldo masih kuat untuk diandalkan di kejuaraan kali ini? Karena pasti Portugal masih bertumpu pada Ronaldo. Dan Korea Selatan nggak bisa dianggap remeh. Mereka punya pelatihnya adalah Paulo Bento. Yang jelas orang Portugal pasti tahu betul cara main Portugal seperti apa. Apalagi Portugal ini porosnya yang ada Rui Patricio, Pepe, João Moutinho, dan Ronaldo ini adalah poros yang sudah lama dibentuk oleh Paulo Bento sejak Euro 2012.
Dan kemungkinan besar poros inilah yang akan menjadi titik lemah bagi Portugal karena keempat pemain ini sudah senior sekali dan itu bisa dieksploitasi oleh Song Hyun-min, Hwang Hee-chan, Wang Wiju, Lee Kang-in, Kim Min-jae, bisa dieksploitasi oleh mereka-mereka. Dan itu aja sih gue. Dan kalau untuk peluang mungkin gue bilang tetap Portugal mau Uruguay. Tapi kita nggak tahu ya, kita will see. Ghana dan Korea Selatan juga bisa memberi kejutan. Dan gue bisa menyimpulkan hasil kali ini, pengundian kali ini adalah dibilang rata, iya rata, rata secara mengejutkan bahwa ini nggak akan terduga banyak prediksi-prediksi unpredictable nanti yang akan bermunculan di Piala Dunia 2022. Cuman kalau gue harus berekspektasi ya, gue pengen sih CONCACAF atau Afrika bisa melaju jauh keluar dari perempat final ke semifinal. Harapan gue sih itu. Atau Asia bisa balik lagi, tapi pure benar-benar mainnya murni, bukan karena kecurangan. Itu aja sih kalau gue. Nah, itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan oh ya, untuk jadwal aksi akan diberitahu FIFA nanti. Lalu kemudian untuk setiap pertandingannya penyisian kedua, pertama dan kedua itu akan dimainkan kick off itu sejak jam 5 sore waktu Jakarta atau di sana jam 1 siang itu sampai jam 2 dini hari lah atau selesai sekitar jam 4 pagi. Lalu jam 4 subuh. Lalu untuk penyisian ketiga sampai ke final tuh dari jam 16 waktu di sana, jam 18 waktu, jam 6 waktu sana, atau sini jam 10 malam dan jam 2 sampai final. Oke, itu aja dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share. Kita akan membahas hal-hal tentang sepak bola, belajar bersama yang terbaik bagi bersama. Ciao.